Utsman ini juga cukup mendoakan untuk keselamatan Ratu Belanda. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak supos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Apalagi Habib Utsman Yahya, mufti Betawi. Ente orang ini yang nyaci maki Habib Utsman, yang nyaci maki Habib Taufik. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Cuma berani di sini ente. Di dunia nyata nggak berani ente. Coba ya di dunia nyata yuk. Ini parah ini. Kalau nggak ada bolong-bolongin ente orang semua. Coba depan anak depan ketemu gini tuh ente hina Habib Utsman Yahya. Ente hina Habib Taufik. TIJ bilang Habib Utsman antek Belanda, bangsat. Mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak anak makan. Ini parah ini. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Utsman Yahya antek Belanda siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ente hina anak silahkan. Jangan hina-hina habaib Habib Utsman Yahya, jangan. Jangan. Walaupun anak bukan cucunya Habib Utsman, anak pecinta beliau. Ini parah ini. Tenang. Ente caci maki anak aja. Habib Utsman Yahya itu mufti Betawi. Woi, mana kiai-kiai Betawi, ustadz-ustadz Betawi, rakyat Betawi, muslim Betawi. Ayo bangkit. Kada usah terlalu banyak umpat campur terhadap apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Ini kadang yang jadi masalah, kita yang jaba ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jaba yang kada diisi apa-apa. Pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Semit dalam Manhajus Sawi. Mana mulianya antara orang alim tapi biasa, orang kayak kita nih nang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita misalnya, lalu orang tuh alim. Lalu ada Habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Ini parah ini. Tenang. Secara zahir tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Maksudnya, ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Ali bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan tuh orang pada saudara. Unyil. Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut.
Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya, yang mulia. Tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang lah? Kada. Karena kemuliaannya ini sifat, lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Zat, inya alim kah, kada alim kah, kelakuannya A kah, B kah, inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kada ada urusan pian umpat campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam surat beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan pernah bercerita dulu. Ini bahasa Habib Ahmad bin Hasan. Wa takhallaqa ba'du ali baitin nabi bi akhlaqin damim. Bi akhlaqin damimah. Ada sebagian keluarga Nabi dulu yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf, sampai tidak sadar terucap, "Napa itu jar Habib itu jar?" Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan, kenapa jadi Habib tuh kelakuannya kayak itu? Kenapa Habib tuh adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para Habib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat kayaknya. Lalu inya bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kok pian jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun?" Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, "Adzaita waladi," ujar Nabi, "engkau telah menyakiti anakku." Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluargaku. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi. Dia katakan, "Ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada." Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini, inya menggawi ini, inya menggawi ini, inya melakukan ini. Artinya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini, pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, "Al-waladul aq hal yarithu abaha amla." Di dalam mimpinya ujar Nabi, "Aku ingin bertanya lawan itu. Apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau kada?" Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kada? Dapat waris kada? Ini mana? Dapat waris kada ya? Anak durhaka lawan abahnya, waktu hidup ketujuh melawan abahnya, ketujuh hidup ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakahnya dapat waris atau kada? Dapat. Siapa yang madahkan anak durhaka kada dapat? Dapat kada? Dapat. Lalu apa ujar Nabi? Nah, itu disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas. Nah, coba kita lihat apa ujar Nabi. Ujarnya, "Ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih. Karena melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini." Seakan-akannya menceritakan, "Nih ya Rasulullah, anak pian nih kelakuannya kada baik. Nih ya Rasulullah, ini mengerjakan sesuatu yang kada bagus." Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Akhlak Nusantara, presiden kita Jokowi yang 10 tahun. Jawab yang kompak, segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab?
demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya. Saudara setuju? Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena saudara. Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Rokim. Mana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, kalaulah bersama dengan Habib Ba'alwi, maka ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Unyil. Ini ada yang udah ngobok-ngobok nasab. Emang gak ada kerjaan tuh orang pada saudara. Unyil. Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara, saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho, apa yang sudah maton, urut-urut, sudah ada